Shalom, kita akan belajar bagaimana menggali Alkitab. Jadi yang pertama kita akan melihat tujuan menafsir apa ya. Kenapa kita harus menafsir? Jadi tujuan utamanya kalau kita lihat itu adalah mencari arti suatu teks dalam konteks historisnya. Gitu ya. Jadi bagaimana teks ini kita lihat dalam konteks historis dia dan kita coba cari artinya apa. Suatu upaya untuk menemukan apa arti yang sesungguhnya dari teks itu bagi pembaca mula-mulanya. Itu kan ada penulis, ada pembaca mula-mula. Jadi kira-kira pembaca mula-mula itu menemukan arti apa ya dari teks itu yang kita coba untuk gali. Jadi arti suatu teks sesungguhnya akan menyingkapkan maksud penulis dan kemungkinan yang dimengerti pembaca lewat kata-kata dan struktur tata bahasa teks tersebut. Jadi itu ya kita coba untuk lihat apa sih arti sesungguhnya dari teks itu, maksud dari penulis dan kemungkinan yang bisa dimengerti oleh pembaca. Sederhananya, tujuan hermeneutik Injili sebenarnya sederhana, yaitu untuk menemukan maksud dari penulis, manusia, dan ilahi. Ya kan diinspirasi ya dari Allah, sehingga penulis manusia ini bisa menulis. Jadi apa maksud Tuhan disampaikan kepada penulis ini, dan penulis ini sampaikan kepada pembacanya. Itu sederhananya. Bagian kedua kita lihat 3 perspektif dari hermeneutik. Jadi kalau perspektif pertama adalah hermeneutik itu dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Karena itu hermeneutik memberikan pengelompokan yang logis nanti, ya tersusun mengenai aturan-aturan penafsirannya. Ada nanti kita lihat gramatikalnya, linguistiknya, kritik sastranya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini Kak Anton sudah sempat dalam doanya menyinggung hermeneutik itu sebagai seni. Tadi sebagai sebuah ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai seni, di mana hermeneutik menuntut keahlian yang membutuhkan imajinasi kita, kemampuan untuk menerapkan aturan-aturan pada perikop-perikop tertentu atau kitab-kitab. Nanti kita akan lihat ya, kalau dia narasi, aturannya apa? Kalau dia bentuknya surat, aturan mainnya apa gitu? Nah, kalau dia bentuknya nubuatan, aturan mainnya gimana? Nah, itu ilmunya di situ, tapi kita juga mainkan dengan ada seninya. Itu kita coba berimajinasi di sana. Jadi keahlian seperti itu tidak bisa didapat dengan hanya mempelajarinya di ruang kelas atau seperti sore ini. Tapi itu harus dipraktekkan secara luas ya, di dalam penggalian kita setiap hari. Kita menemukan seninya sendiri nanti. Seperti itu. Jadi itu sesuatu hal yang melampaui dari poin 1 tadi. Yang ketiga adalah hermeneutik dipandang sebagai tindakan rohani. Oke, tadi ada ilmu pengetahuannya, sekarang ada seninya, sekarang tindakan rohani. Jadi sesuatu yang kita lakukan bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Gitu ya. Sebuah tindakan rohani. Para sarjana modern terlalu sering mengabaikan dimensi suci ini dan mendekati Alkitab secara murni sebagai sains, sebagai sastra, menganggap aspek suci itu sebagai sebuah genre saja gitu ya. Kita harus bergantung pada Allah dan bukan hanya pada prinsip-prinsip hermeneutika yang dirumuskan dan dihasilkan manusia tak kalah mempelajari Alkitab itu. Sekarang bagian ketiga adalah 3 tingkatan hermeneutika. Ya. Jadi kalau kita melakukan penggalian Alkitab atau penafsiran begitu, maka kita harus mendekati Alkitab itu yang pertama pendekatan orang ketiga. Apa maksudnya? Pendekatan orang ketiga dengan mengajukan pertanyaan apa maknanya. Saya nih ya mendekati Alkitab, apa maknanya? Itu eksegesis, dapat lagi ya. Menarik keluar kebenaran itu dari teks yang kita pelajari. Jadi kita mendekati Alkitab sebagai orang ketiga, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendekati dengan pendekatan orang pertama. Pendekatan orang pertama adalah dengan mengajukan apa maknanya bagi saya. Jadi jangan dibalik dulu ya. Jadi pertama dulu apa maknanya bagi teks itu bagi pembaca mula-mula ya seperti itu. Terus yang kedua apa maknanya kalau gitu bagi saya? Lampau ke kini. Baru ke pendekatan orang kedua. Pendekatan orang kedua berusaha membagikan apa maknanya bagi saya tersebut kepada Anda, kepada orang lain.
Itu bersifat khotbah, bersifat renungan, bersifat konten yang kita bagikan, ya seperti kita dekati dulu sebagai orang ketiga, berdekati sebagai orang pertama. Bagi saya ini apa artinya? Barulah kita sampaikan itu. Dalam bentuk tadi juga bisa mimpin PA, KTB kita masing-masing. Itu adalah hasil dari kita mendekati Alkitab sebagai orang ketiga dan orang pertama. Jadi jangan langsung membagi ke orang sebelum kita sendiri mempelajarinya seperti itu, dan yang kedua melakukannya. Seperti Ezra ya, ini kalau mau dibilang, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jelas sekali kan ya, itu pendekatan orang ketiga dulu, ku meneliti Taurat itu. Terus pendekatan orang pertama, aku melakukannya terlebih dahulu, itu ya. Dan kemudian mengajarkannya. Itulah polanya sebenarnya yang menetik. Teliti, lakukan itu firman, terus ajarkan. Itu pola hermeneutik yang sesungguhnya. 3 langkah menggali Alkitab. Nah, itu biasa dikenal dengan pertama observasi. Ketika kita menggali Alkitab, meneliti Alkitab itu, pertama kita harus observasi, mengamati, pengamatan begitu ya. Kemudian kita yang kedua adalah interpretasi. Kita menafsirkan dari hasil pengamatan kita. Dan kemudian yang ketiga, aplikasi. Kita mengaplikasikan itu. Jadi singkatnya, oh iya, gitu ya. Oh iya. Observasi, interpretasi, dan aplikasi. Oke, kita masuk satu-satu ya. Untuk observasinya gimana? Nah, di dalam observasi ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Yang pertama, siapkan teks Alkitab apa yang kita mau coba gali. Nah, kita coba ya. Kita coba menggali Matius 8 ayat 1 sampai 4. Oke, jadi setelah kita siapkan, kemudian kita baca. Nah, bacanya nggak boleh sekali. Baca berulang-ulang agar kita memahami itu maksud teks, apa ya, alur teks dulu lah ya. Seperti itu. Jalan ceritanya kayak apa kalau dia narasi. Kalau surat kira-kira gimana tuh ya? Kira-kira apa yang mau disampaikan di bagian-bagiannya. Nanti kita coba lihat. Yang kedua, amati. Yang ketiga, amati. Pertama, siapkan dulu teksnya apa. Yang kedua, baca. Gitu. Yang ketiga, amati. Yang perlu diselidiki atau dipahami lebih jauh. Itu ya. Kemudian yang keempat, tandai. Nah, waktu kita baca, amati itu tandai lah ya, mulai menandai itu untuk membantu supaya kita jelas, ingat, dan tidak melewatkan apa yang harus diselidiki nanti. Jadi kalau ada yang menarik itu tandain aja gitu. Terserah ya, kalau biasanya kalau kita mau ada yang mau ditandain, kalau misalnya dia bersifat tempat. Oh, kalau tempat ini saya mau tandain warna apa, misalnya gitu ya. Kalau dia orang, saya tandain bulat begitu, saya bulatin, saya gitu tandain. Terus aku ini menarik nih, saya garis bawahi, terus saya kasih tanda apa gitu ya, lampu. Ini kayaknya mencerahkan saya. Kemudian kita selidiki lebih jauh ya, menyelidiki apa arti atau pesan yang hendak disampaikan oleh teks begitu. Nanti ada beberapa bagian yang kita akan lakukan. Kemudian yang keenam, kita catat. Kita catat tuh hasil-hasil yang kita dapat dari penyelidikan itu. Kita coba lagi lihat satu persatu secara detail. Yang pertama, siapkan. Jadi siapkan teks Alkitabnya. Tadi kita baca terjemahan LAI. Sebaiknya menyiapkan terjemahan lain. Nah, NIV yang paling standar lah ya. Harus ada tuh di rumah kita. Ada New Revised Standard Bible, itu juga mendekati. Terus ada New King James Version, seperti itu. Seharusnya yang lebih ideal adalah langsung bahasa aslinya, gitu. Tapi saya tidak bawa itu sekarang. Tapi kalau mau lihat bahasa aslinya lebih bagus lagi, gitu ya. Silakan. Sekarang aplikasi luar biasa ya di HP kita itu.
bisa download aplikasi-aplikasi bahasa Yunaninya, itu bisa lihat katanya apa, akar katanya apa, bisa dilihat di situ. Oke, yang kedua, baca berulang kali secara seksama teks itu, perikop yang akan digali, begitu. Saya bilang begitu ya, kalau yang dulu saya diajarkan 3 kali minimal. Tapi sini saya anjurkan untuk berkali-kali begitu ya, untuk lihat apa lagi nih yang masih kita belum lihat dari tadi. Itu gunanya membaca berulang-ulang. Sebenarnya kuncinya di sini sih ya. Jadi siapa yang mencintai firman, siapa yang punya antusiasme tinggi terhadap firman akan menemukan sebenarnya. Ya, firman Tuhan bilang gitu ya. Siapa yang mencari aku seperti mencari perak, seperti mencari emas, akan menemukan aku. Itu di dalam kitab Amsal, hikmat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kuncinya di sini sebenarnya. Kita punya kecintaan nggak? Kita punya antusiasme nggak untuk melihat teks itu lebih jauh? Kalau yang lain-lain tuh metode Tuhan bisa kasih tadi. Ya, yang kita bisa pelajari sendiri harusnya ketika kita terus-menerus membaca dan berusaha menggalinya. Yang ketiga, amati ya, ayatnya itu, kalimatnya ini, gitu ya. Anak kalimatnya mana itu kalau surat biasanya begitu ya. Frasenya, kata ini yang dipakai, kok berubah misalnya panggilannya orang ini kepada Yesus, apa di perubahan itu. Nah, tampak memiliki arti penting atau khusus enggak ini perkataan ini? Kalau misalnya di perikop yang kita tadi, apa sih yang sangat ini kita lihat di sini? Misalnya kan orang kusta ini, kustanya itu penyakit kusta sama enggak dengan sekarang? Misalnya, tanyakan aja sebanyak mungkin. Yang perlu diselidiki atau dipahami lebih jauh karena memiliki konteks sejarah. Kita bisa lihat juga konteks sejarahnya orang kusta pada saat itu kayak apa sih? Nanti kita akan lihat juga itu ya. Terus bahasa budaya yang khas pada saat itu dengan peristiwa seperti itu bagaimana? Nah, amati semua itu. Kemudian yang keempat, kita tandai kan? Ayatnya, kalimatnya mana, anak kalimatnya, frasanya, kata tersebut untuk membantu supaya kita jelas. Ingat tidak melewatkan apa yang harus diselidiki nanti, gitu ya. Melingkari, garis bawahi atau warnai. Itu coba ya, lakukan itu pada saat kita membacanya. Yang kelima, selidiki. Nah, selidiki arti atau pesan yang hendak disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh penulis atau narator dalam ayat, kalimat, anak kalimat, frase, atau kata itu. Jadi selidiki ya, arti pesannya kira-kira apa tuh. Nah, coba kita lihat ya, untuk poin kelima ini, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam penyelidikan itu. Ada 6 step ya. Yang pertama, bagilah teks dalam beberapa bagian. Ya, kalau misalnya dia narasi, bagi dia berdasarkan alurnya. Coba kalau kita lihat sini, alurnya apa sih ini? Ayat 1, Yesus turun dari bukit kan, terus diikuti orang berbondong-bondong. Ayat 2, datang orang kusta gitu yang ngikutin Yesus, dan diikuti orang banyak itu. Terus dia minta ya, Tuhan sembuhkan aku. Gitu ya, jika kau mau, juga Tuhan mau. Terus ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mau menyembuhkan dia. Dan keempat, Yesus mengatakan sesuatu pesan. Nah, kemudian di setiap bagian itu, kita gunakan 5W1H. Pertanyaan induktif begitu ya, yang berusaha untuk menggali keluar. Siapa misalnya yang terlibat di sini? Siapa nih tokohnya terlibat di sini? Di mana ini terjadi? Kapan ini peristiwa ini terjadi? Apa sih yang terjadi? Apa reaksi daripada Yesus? Apa permintaan dari orang kusta? Mengapa dia mau mendekati? Padahal ada aturan pada saat itu kan, orang kusta itu nggak boleh dekati orang, gitu ya. Dan Yesus juga dianggap najis kalau menyentuh orang kusta. Jadi seperti terus bertanya bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta ini? Karena ada banyak tuh ya penyembuhan. Spesifiknya dia bagaimana misalnya. Jadi pikirkan sebanyak mungkin pertanyaan yang membuat kita semakin bergairah untuk mencari tahu, gitu ya, menyelidiki, menemukan jawabannya nanti. Kalau kalian PA-nya begitu, waktu mimpin KTB, wow kaya sekali. Keluar tuh ide-ide yang cemerlang. Tapi kalau kamu tidak menyelidiki seperti ini, aduh kering itu KTB-nya, PA-nya kering sekali pasti. Oke, langkah kedua.
Nah, coba memahami secara langsung apa yang dituliskan ya ketika kita bertanya itu. Coba kita buat satu kesimpulan awal bagi kita ya. Coba pahami. Ya, nanti gampang kan diuji. Ketiga, coba lihat terjemahan yang lain ya. Itu tadi pentingnya kita siapkan. NIV ngomong apa sih soal ini? Begitu. Atau bahasa Indonesia sehari-hari ngomong apa sih tentang ini? Kalau memang itu sesuatu yang menarik bagi kamu dan kayaknya kamu perlu untuk meneliti lebih jauh ya. Khususnya dengan memperhatikan pilihan kata, bentuk kalimat yang digunakan begitu. Yang keempat, cari keterangan tambahan dari kamus yang ada di Alkitab ya. Jangan dulu lah jauh-jauh ya. Kamus di belakang Alkitab kita ini yang pakai buku ya. Kalau pakai itu kan berarti kamu harus download aplikasi kamus lagi, kamus Alkitab. Tapi kalau yang buku ini ada di bagian belakang kan. Tapi kalau masih kurang juga ya bukalah aplikasi kamus seperti itu. Nah, perhatikan bagian lain dari perikop yang apa istilahnya paralel begitu ya. Ada nggak paralelnya dari orang buta ini? Ini dikasih di sini. Paralelnya di Markus 1 ayat 40 sampai 45, Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Nah, coba kita perhatikan tuh ya, paralel dari bagian ini. Sehingga kita bisa melihat lebih komprehensif gitu ya. Yang keenam, jika diperlukan, cari keterangan dari literatur pembantu. Udah mulailah ya. Ensiklopedia, latar belakang Alkitab, kitab itu dan sebagainya. Tapi jangan dulu menuju ke tafsiran ya. Itu paling tabu dilakukan dalam penyelidikan di tahap-tahap di observasi ini. Buku tafsiran dipakai setelah kita selesai menggali Alkitab ini. Itu dengan apa, untuk apa? Membandingkan tafsiran kita dengan ya tafsiran-tafsiran bermutu juga lah ya. Nah, itu untuk 5 ya, langkah kelima yang apa namanya tadi, observasi. Sekarang kita ke 6. Catat hasil penyelidikanmu. Jangan lupa itu catat semua. Tapi ini proses yang dilakukan sejak dari tadi ya, bukan pada langkah ke-6 ini aja. Maksudnya jangan lupa dalam proses 1 sampai 5 itu catatlah. Catat hasil penyelidikanmu agar menjadi jelas arti atau pesan yang disampaikan penulis dari tiap kalimat, ayat atau beberapa kalimat maupun paragraf yang merupakan satu kesatuan. Sekarang kita lihat. Nah, setelah kita observasi, maka kita masuk ke I, interpretasikan sekarang. Jadi sebuah interpretasi yang baik itu mendapatkan semua data selengkap mungkin. Jadi hasil observasi kita kan punya data-data tuh yang banyak. Kemudian kita menyusun serta menyimpulkan semua data dengan tepat. Jadi data-data ini saya pakai untuk menghasilkan satu kebenaran, kesimpulan, begitu ya, kebenaran. Nah, perhatikan bahwa dalam tiap bagian memiliki pikiran atau ide penjelas, gitu ya. Jadi satu perikop harusnya punya satu ide utama dan beberapa ide penjelas. Nah, bagian-bagian itu memiliki ide penjelas, gitu ya. Sedangkan keseluruhan perikop itu adalah punya ide utama yang di samping kanan ini. Pikiran, pokok pikiran atau ide utama. Semua hasil penyelidikanmu pada tahap observasi tadi menjadi satu kesimpulan pesan ajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui keseluruhan perikop. Sedangkan pikiran penjelasnya itu bisa 1, 2, 3 membentuk satu pokok pikiran utama. Kemudian setelah kita buat interpretasi, maka kita membuat aplikasi. Buat penerapan yang konkret, spesifik, dan sebaiknya juga yang bisa dilakukan sekarang dari hasil interpretasi kita. Kedua, bisa gunakan pertanyaan dasar induktif. Apa yang harus saya lakukan dengan kebenaran ini? Bagaimana saya melakukannya? Di mana dan kapan saya harus melakukannya? Dan kepada siapa saya harus melakukannya? Itu pertanyaan aplikasi. Kemudian, jangan sekedar menuliskan aplikasi yang bisa terpikirkan saja. Seringkali kan kita gitu ya. Juga buatlah aplikasi itu, tadi ada unsur yang ketiga ya, yaitu tindakan rohani, di mana kita minta Tuhan menyatakan
Apa sih yang Tuhan mau saya perbuat? Aplikasi apa yang harus saya lakukan Tuhan yang Kau mau? Nah, itu butuh perenungan, butuh kepekaan, kita mau lebih lagi mendengar Tuhan. Sehingga hasil penyelidikan kita, yang tadi ada ilmunya, ada seninya, ada peran Roh Kudus di dalamnya, yang memberi kita sesuatu yang secara personal kita alami, mengalami Tuhan, dan pada akhirnya bagikan itu. Kemudian kita sekarang lihat bagaimana kita menggali satu genre khusus. Jadi menggali Alkitab genre narasi bagaimana? Jadi pertama, selidiki alur ceritanya. Tadi ya, kalau tadi kan bagian itu ya. Dari narasi tersebut dan buat pembagiannya. Kemudian perhatikan tokoh fokusnya siapa, begitu. Perhatikan tindakan dan perkataan tokoh fokus, serta mengapa dan bagaimana itu dilakukan atau dikatakannya. Apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan tokoh fokus itu, serta mengapa dan bagaimana itu dilakukan atau dikatakannya. Apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, itu nanti punya makna pasti ya. Nah, kemudian yang keempat, selidiki pesan ajaran yang ingin disampaikan penulis di situ. Dengan cara bagaimana kita menyelidikinya. Nah, temukan dan selidiki tindakan dan kata kuncinya. Interaksi antara tokoh fokus sama itu ya, Yesus sama orang kusta itu apa dan sebagainya. Coba temukan, selidiki tindakan-tindakan mana tuh. Masing-masing coba lihat apa sih yang dilakukan Yesus kepada orang kusta ini dan orang kusta kepada Yesus. Bisa lihat dari interaksi itu kira-kira apa sih yang kita bisa tangkap ya maknanya. Sujud menyembah dia. Oke, itu lihat kan sujud menyembah. Itu kan sudah ada makna tertentu pasti ya. Oke, setelah dia sujud menyembah, dia ngomong kan ya? Dia berkata, Nah, berbicara. Dia, apa yang dikatakan? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, itu mulai nggak kepikiran sesuatu nggak? Dia sujud, kemudian jika Tuhan mau. Unsur apa tuh? Kita sudah mulai berpikir sesuatu ke situ ya. Arti tindakan ini apa ini? Oke, kemudian. Yang dialami penyembuhan. Dia tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, Yesus, apa tindakan perkataan Yesus kepada orang kusta ini? Yesus mau mentahirkan orang itu. Aku mau gitu ya. Nah, tapi sebelum dia berkata, dia melakukan apa dulu tuh? Ayat 3. Mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Mengulurkan tangan, menjamah orang itu. Nah, itu tindakan ini tadi kan kalau orang kusta ini kan sujud menyembah. Kalau Yesus, kalian pikir nggak sesuatu? Mengulurkan tangan, menjamah orang itu. Kan Yesus pernah menyembuhkan orang tanpa menjamahnya ya. Cuma ngomong aja, jauh lagi jaraknya, bisa sembuh. Di sini, Yesus mengulurkan tangan loh. Terus siapa nih orang yang mau disembuhkan? Penyakitnya macam apa? Kepikiran gitu lah. Coba ya waktu kita lihat itu, kita coba untuk masukkan tuh imajinasi kita di dalamnya tadi. Seninya harus ada. Bisa nggak kepikiran kita? Kalian mau nggak tuh orang kusta mau mengulurkan tangan, jamah lagi. Nah sudah mulai tuh masukin imajinasi kita di dalamnya. Kalau kita jadi Yesus, mau nggak jamah orang itu? Mau nggak mengulurkan tangan? Ya itu masuk tuh. Coba kaitkan antara pertanyaan orang buta sama pertanyaan orang buta bersama dan jawaban Yesus. Itu ya, selidiki itu. Apa tuh maknanya kalian bisa lihat. Nah itu kan kalau kita sudah bertanya begitu, kita akan coba lihat konteks sejarahnya orang kusta diperlakukan waktu itu kayak apa. Pasti kita otomatis akan cari. Terus waktu Yesus bilang pergi kepada imam, ada konteks apa di balik itu? Pasti kita akan cari itu. Nah itu kita bisa temukan dalam pembandingan misalnya dengan perikop lain, cari di kamus Alkitab, cari di ensiklopedi, carilah di dalam beberapa referensi mungkin, latar belakang yang bisa membantu. Bagian C-nya. Jadi perhatikan kata, frase, atau kalimat yang ada dalam teks-teks terjemahan yang baik. Nah, begitulah caranya. Sampai jumpa.